Oke, penentuan perubahan entalpi selanjutnya yaitu dengan cara semi empirik atau secara tidak langsung tadi melalui data handbook ya. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena hukum Hess muncul berdasarkan fakta bahwa banyak pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya tidak dapat diukur perubahan entalpinya secara langsung di laboratorium. Mungkin karena ada sifat fisik atau sifat kimia zat yang kemungkinan mungkin ya berbahaya, jadi tidak bisa ditentukan secara langsung perubahannya. Oke, berdasarkan hasil pengukuran dan sifat-sifat entalpi, Hess menyatakan bahwa entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Oke, ini penting. Jadi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi dan tidak bergantung pada jalannya proses reaksi. Oke, maksudnya apa? Kita coba pakai contoh soal aja ya. Ada beberapa cara untuk menentukan delta H reaksi berdasarkan semi empirik tadi secara tidak langsung. Yang pertama yaitu dengan cara diagram. Nah, jika yang ditanyakan adalah perubahan entalpi untuk reaksi berikut, jadi ada CO2 menjadi CO plus setengah O2, kemudian diketahui diagramnya, maka bagaimana cara menghitungnya? Oke, adik-adik perhatikan, tadi kata hukum Hess itu hanya memperhatikan keadaan awal dan akhir saja, tanpa memperhatikan prosesnya. Di awalnya itu pengen ada CO2, akhirnya pengen ada CO dan setengah O2. Di mana adanya CO2? Nah, di sebelah sini adanya CO2. Terus CO dan setengah O2-nya mana? Yang ini. Jadi, ini awalnya, yang ini akhirnya. Nah, dari awal ke akhir kan begini ya? Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan lagi, ini ada garis besar di sini, delta H3. Garis panjang ini merupakan penjumlahan dari delta H1 dan delta H2. Jadi kakak tuliskan, delta H3 itu merupakan penjumlahan dari delta H1 ditambah dengan delta H2. Nah, sehingga kan karena yang ditanya ini ya, garis ini, garis delta H2. Jadi nanti delta H2 itu sama dengan ya, delta H3 dikurangi delta H1. Kalau adik-adik perhatikan lagi, tanda panahnya kan terbalik ya. Kalau ini ke bawah, yang ini ke atas. Jadi nanti delta H entalpi reaksi yang ditanyakan, si delta H yang ditanyakan itu sama dengan kebalikannya dari delta H2, jadi minus dari delta H2. Atau adik-adik boleh tuliskan minus dari delta H3 dikurangi delta H1. Tahu kalau misalkan tanda kurungnya dikeluarkan nanti jadi min delta H3 ditambah delta H1. Kan ini min kali min jadi plus. Hingga delta H reaksi tersebut merupakan kebalikan dari delta H2, sehingga besarnya tadi delta H itu sama dengan minus delta H3 dikurangi delta H1. Oke ya, kemudian selain cara diagram ada cara yang lain untuk menentukan perubahan entalpi dengan cara semi empirik tadi, yaitu dengan cara siklus. Nah, jika diagram sebelumnya diubah dalam bentuk siklus kan jadinya seperti ini. Nah, ini dia bentuk siklusnya. Kan yang ditanyakan tadi itu apa? CO2 ya. Menjadi CO plus setengah O2. Nah, ini awal, yang ini akhir. Berarti sebelah sini awal, sebelah sini akhir. Tetap berarti garis-garisnya ke sebelah sini ya. Oke. Awal dan akhir ini besarnya bisa ditentukan dari adik-adik kalau perhatikan awalnya pengen ada di sini, akhirnya sebelah sini. Jadi nanti berawal di sini, ke sebelah sini kan tanda panahnya ya. Kemudian berakhir di sini. Oke, jadi nanti besarnya delta H berlawanan dengan delta H2 itu sama dengan minus delta H2. Kalau ada datanya delta H2, kalau tidak ada, adik-adik bisa mencari delta H itu sama dengan dari sini ke sini dulu ya. Ini berlawanan dengan delta H3, berarti nanti jadi minus delta H3. Kemudian dari sini ke sebelah sini kan sama ya panahnya. Berarti ini tandanya positif delta H1. Jadi kalau adik-adik
perhatikan keadaan awal dan akhirnya, adik-adik bisa menentukan nanti persamaan delta H-nya. Mudah bukan? Kita coba bahas yang lain lagi. Selain cara siklus, ada lagi cara yang lain untuk menentukan delta H, yaitu cara persamaan reaksi. Nah, berarti harus diketahui persamaan reaksinya. Bagaimana cara mengerjakan menentukan perubahan entalpi reaksi dengan cara persamaan reaksi? Ini kakak tentukan smart konsepnya di sini. Pertama, adik-adik tuliskan persamaan reaksi kimia yang ditanya, biar adik-adik bisa menentukan keadaan awal dan akhirnya. Kemudian cari produk yang diinginkan. Adik-adik cari produk yang diinginkan pada persamaan termokimia yang diketahui, kemudian tulis persamaan reaksinya lengkap dengan nilai delta H-nya. Ingat, kalau reaksinya adik-adik balik, maka delta H akan berubah tanda. Jika reaksi dikalikan faktor tertentu, maka delta H juga harus dikalikan dengan faktor tertentu. Yang ketiga, jika ada lebih dari satu reaksi atau produk yang diketahui pada soal, lewat saja, cari zat lain yang hanya ada satu pada soal. Jadi kalau misalkan ada reaksi atau produk yang di soalnya itu, yang diketahuinya tuh ada lebih dari satu, lewat aja deh, mending cari yang lain dulu aja. Kemudian nanti adik-adik tinggal jumlahkan. Mungkin kalau seperti ini masih sulit ya adik-adik bisa mengerti. Kita coba latihan soalnya. Ini dia. Nah, asetilena tidak dapat diproduksi langsung dari unsur-unsurnya. Hitunglah delta H untuk reaksi tersebut berdasarkan persamaan termokimia berikut. Jadi adik-adik disuruh menghitung delta H pembentukan asetilena yang diketahuinya adalah ini. Sip. Oke, kita coba kerjakan. Adik-adik perhatikan keadaan awal dan keadaan akhir. Oke, keadaan awal adik-adik pengen ada karbon di sebelah kiri. Adik-adik cari di persamaan reaksi, ada nggak karbon di sebelah kiri ya? Oh, ini ada. Adik-adik tuliskan kembali persamaan reaksi lengkap dengan delta H-nya. Jadi ini C plus O2 menjadi CO2. Tuliskan persamaan delta H-nya ya. Delta H-nya sama dengan min 393,5 kJ per mol. Oke. Kemudian adik-adik pengen ada delta H di sebelah kiri. Ada nggak ya delta H di sini? Oh, ini ada nih delta H nih. Kebetulan di sebelah kiri. Adik-adik tuliskan kembali. Kok delta H2 maksud kakak ya? Salah ngomong nih. H2 ditambah setengah O2 pada fase gas nanti akan berubah menjadi H2O liquid dengan delta H sama dengan minus 285,8 kJ. Kemudian pengen ada C2H2 di sebelah kanan. Ada nggak C2H2? Oh, ini ada C2H2, tapi ini adanya di sebelah kiri. Gimana supaya bisa pindah ke kanan? Pindahkan saja reaksinya. Karena pengen ada C2H2 sebelah kanan, kata ini ditambahkan 5/2O2, berarti 2CO2 sebelah kiri, H2O-nya sebelah kiri. Delta H-nya bagaimana kalau reaksinya dirubah? Iya, delta H-nya jadi bertanda positif 1299,8 kJ. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Sebelum dijumlahkan samakan dulu semua jumlahnya di sini. Lihat adik-adik. Karbon di sini pengen ada 2 ya, tapi di sini karbonnya cuma ada 1. Oleh karena itu kita kalikan 2 semua. Ini kali 2, kali 2, kali 2, ininya juga harus adik-adik kalikan 2. Jadi besarnya berapa? Minus 7 87 kJ. Oke, H2-nya pengen ada 1, tetap 1 di sini ya. C2H2-nya pengen ada 1, tetap ada 1 di sini. Maka tinggal adik-adik jumlahkan saja. Oke, kita coba. CO2 di sini, CO2 di sini, habis ya. H2O1, H2O1. 2 ditambah setengah itu sama dengan 5/2. Di sini ada 5/2 habis juga. Sehingga nanti reaksinya jadi 2C plus H2 menjadi C2H2 dengan delta H
Kita jumlah semua, minus 787 ditambah minus 285,8 ditambah positif 1299. Kita jumlahkan. Jawabannya 227 kilojoule.